Suara-suara kritis masih terdengar, menuntut pemerintah dan para wakil rakyat peka, mendengar dan paham persoalan rakyat. Pemerintah memang bersuara memastikan negara hadir untuk rakyat. Tapi urusan perut rakyat harus jauh dilihat lebih dalam. Tunjangan jumbo anggota DPR hanya salah satu pemantik saat amarah rakyat memuncak. Tunjangan jumbo anggota dewan sangat kontras dengan tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat saat ini. Jangankan punya rumah layak, sebagian warga bahkan kesulitan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kalau kebersihnya paling yang antara 100 sampai 150 lah bersihnya itu ya. Lalu sebenarnya realistis nggak sih Mas dengan pendapatan seperti itu bisa mendapatkan rumah misalnya di Jakarta? Jauh dari harapan. Kalau dengan pendapatan segitu jangan jauh. Kita nggak bisa dipastikan Pak. Kadang lagi ramai, ya begitu Pak. Kadang bisa mencapai 40 dan kalau untuk mencapai 100 agak sulit Pak. Sulit itu per hari tuh. Iya, ya kita ya terlalu miris ya kalau bagi kita ya. Karena untuk biaya sebegitu kita yang nyari tiap hari aja tuh sulit, untuk mencapai 100.000 aja sulit. Rakyat masih dihadapkan dengan kebutuhan pokok. BPS merilis data harga beras di bulan Agustus naik di sejumlah daerah. Bahkan rata-rata harga di atas harga eceran tertinggi yang sudah ditetapkan. BPS mencatat harga beras medium di zona 1 sampai dengan minggu ketiga Agustus 2025 naik 1,1%. Dibandingkan dengan Juli 2025 dengan rata-rata mencapai 14.000. Harga ini berada di atas harga eceran tertinggi HET sebesar Rp13.500. Di tengah mahalnya harga bahan pokok salah satunya beras, kekhawatiran muncul dari golongan kelas menengah dan bawah. Gelombang PHK masih terus terjadi sejak awal tahun 2025. Kondisi ini berpengaruh pada kondisi ekonomi masyarakat. Kemiskinan di kota naik karena warga setengah menganggur di kota, meledak sampai 460.000 orang. Jumlah penduduk miskin perkotaan September di 11,05 juta jiwa atau 6,6%, jadi 11,27 juta jiwa alias 6,7% bulan Maret seperti yang dirilis BPS. Semakin tertekannya kelas menengah di tanah air juga tergambar dari realisasi rasio tabungan. Rasio tabungan Juni ke Juli menipis ke 13,7% sebagai tanda berlanjutnya fenomena makan tabungan. Situasi kini kondusif, tapi pelaku UMKM mengaku masih cemas. Pedagang di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat juga mengeluhkan sepi pembeli. Sejak rentetan unjuk rasa 25 Agustus lalu, jam operasional Mall Tanah Abang juga lebih pendek. Kita jadi sepi. Nggak ada yang ke pasar, jadinya orang pada takut ke pasar. Mas, luar biasa dampaknya. Gimana, boleh diceritain? Boleh, ceritanya begini, jadi kan semuanya bukan kita aja, khususnya semua pasar Tanah Abang ini ya luar biasa dampaknya. Padahal nih dari bulan Agustus kemarin udah mulai rame. Nah sekarang ibaratnya ada demo lagi, jadi sepi lagi, anjlok lagi. Dari pengunjung berkurang. Oh gitu. Iya. Pendapatan juga berkurang. Berkurang semuanya, dari daerah nggak ada yang masuk, berkurang. Orang tadi takut ke Tanah Abang. Ekonomi harus tetap bergeliat, keamanan harus terjamin. Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto menegaskan, pemerintah menjamin roda ekonomi tetap berjalan. Pemerintah juga mengimbau pengusaha tetap optimistis. Dan mengimbau para pengusaha untuk tetap tenang dan optimis. Dan kami tentu seluruhnya mempunyai tanggung jawab moral kepada bangsa ini untuk mempertahankan roda perekonomian agar penciptaan lapangan kerja dan mereka yang bekerja tetap terjaga, dan lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat tentunya itu menjadi perhatian utama dari pemerintah. Center for Strategic and International Studies (CSIS) menilai gejolak sosial lewat unjuk rasa sebagai akumulasi krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah menjaga fiskal negara. Akar masalahnya adalah adanya krisis kepercayaan kepada pemerintah akibat runtuhnya legitimasi fiskal. Rakyat diminta membayar pajak, membayar iuran, dan menerima efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah, tapi sementara di sisi lain pemerintah tampak boros,
menambah jumlah kementerian dan lembaga, membiarkan rangkap jabatan di BUMN, serta menaikkan gaji dan tunjangan pejabat. Dan Perlu langkah nyata pemerintah untuk memulihkan ekonomi rakyat usai unjuk rasa pekan lalu. Daya beli masyarakat dan penyediaan lapangan kerja sangat dinanti agar kesejahteraan bisa kembali dirasakan rakyat. Tim Liputan, Kompas TV.